Pinrang, daerah yang dijuluki sebagai lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan. Soalnya memiliki lahan padi yang luasnya mencapai 53.000 hektar. Seluruh lahan padi di Pinrang terbesar merata, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Kebetulan sekarang sudah mulai musim panen padi, jadi aku ikut bantu panen dulu ya. Sedang ikut panen padi, dan karena lahannya seluas ini, tapi kita membutuhkan waktu yang cepat untuk memanen padinya, sehingga membutuhkan alat yang secanggih dan semodern ini. Dengan bantuan alat ini, panen lahan berhektar-hektar bisa selesai dalam hitungan jam. Hasilnya sudah dalam bentuk buliran gabah yang siap dimasukkan dalam karung dan diangkut. Jadi hari ini saya mau ngojek nih dengan bapak-bapak, tapi penumpang kali ini tuh berbeda. Kita lihat yuk, penumpangnya siapa? Ayo! Sekarang giliranku dan bapak-bapak di sini yang berperan. Kita masing-masing sudah bawa motor yang keren abis nih. Rombongan motor ini akan melewati sawah yang telah dipanen padinya. Untung sawahnya dalam keadaan kering. Kalau semalam hujan luar biasa, susah melintasi medannya. Hal seperti ini sangat umum di Pinrang. Padi-padi yang selesai dipanen diangkut oleh ojek-ojek motor yang tangguh ini. Nah, ini dia penumpang yang akan kita angkut. Jadi biasanya habis panen seperti ini, transportasi yang digunakan untuk angkut gabah, itu dia ini motor. Ayo Pak, kita angkut ke pabrik. Motor-motor ini sudah dimodifikasi secara khusus agar bisa melintasi medan ekstrim dengan bawaan yang berat. Nah, satu karung gabah seperti ini beratnya bisa lebih dari 100 kg loh. Makanya ditaruh di bagian tengah motor di depan pengemudinya agar lebih seimbang. Kalau beban 100 kg ditaruh di belakang motor, bisa kebanting saya. Gabah-gabah ini langsung dibawa ke pabrik tempat pengolahan beras. Gabah yang dibawa di pabrik penggilingan akan dijemur sampai benar-benar kering. Jadi gabah yang sudah dipanen itu harus langsung dijemur, karena baik atau tidak baiknya kualitas berasnya itu tergantung dari hasil penjemuran gabah-gabah ini. Makanya langsung harus dijemur, terus kita lihat kualitasnya. Tapi kalau pakai alat ini capek sekali, kayaknya saya mau pakai motor saja. Tiap pagi gabah hasil panen langsung dijemur, diratakan seperti ini. Sebaliknya ketika sore, gabah ini dikumpulkan memanjang di tengah untuk mempermudah menutupnya. Biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari sampai kering dan berasnya benar-benar padat. Kalau sudah kering, bisa langsung digiling di pabrik yang berada di dalam. Nah, hampir sama dengan saat panennya, saat menggiling gabah menjadi beras seperti ini, juga menggunakan bantuan alat yang cukup besar dan modern. Karena produksi beras di pabrik ini cukup banyak, bisa 50-60 ton seharinya, makanya di sini sudah menggunakan mesin-mesin yang cukup modern dan besar-besar semuanya, biar produksinya makin banyak lagi. Oke, gas lagi! Uniknya, selain kapasitasnya yang sangat besar, limbah sekam sisa penggilingan bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan mesin. Jadi tidak ada yang terbuang ya. Oke, tahu di mana Pak? Itu. Ikut proses panen sampai pengolahan berasnya sudah. Sekarang kita mau mengolah makanan yang berbahan dasar beras. Jadi hari ini kita akan masak banyak olahan yang berbahan dasar beras. Dan hari ini kita masak barawasa, salah satu kue tradisional dari Pinrang juga ya Bu ya. Sebelum dimasak, beras harus ditumbuk dulu sampai halus. Soalnya yang akan kita gunakan adalah tepung berasnya. Agar lebih mudah halus saat ditumbuk seperti ini, lebih baik rendam dulu semalaman berasnya. Bahan lain untuk membuat kue barawasa atau kue baruasa ini adalah kelapa dan telur. Kelapa diparut dulu, soalnya kita butuh parutan kelapa yang cukup banyak. Kemudian untuk telurnya, kocok sampai benar-benar halus dan mengembang ya. Ibu,
gitu kan. Malah komen. Tepung. Dia makan nih. Oh, disangrai saja. Setelah halus, tepung beras perlu disangrai hingga kering dan kecoklatan. Ini jadi syarat wajib kalau mau bikin kue barawasa. Soalnya biar tekstur kuenya benar-benar kering. Ada 2 jenis kue barawasa yang akan kita buat. Barawasa original dan barawasa yang akan kita beri pewarna alami dari buah naga ini. Cukup kupas dan ambil daging buahnya. Kemudian peras airnya. Air buah naga yang berwarna merah ini bisa langsung dijadikan pewarna alami makanan. Bukan cuma tepung berasnya yang disangrai, tapi parutan kelapanya juga ya harus disangrai sampai kering, biar lebih gurih kue barawasanya nanti. Jadi salah satu ciri khas dari kue barawasa yaitu beberapa adonannya itu bakal disangrai. Seperti ini kelapa dan juga tepung berasnya harus disangrai dulu katanya. Belum selesai sampai di sini, parutan kelapa yang disangrai masih harus ditumbuk dulu. Udah tahu kan gunanya buat apa? Selain biar lebih halus, juga agar rasa kelapa sangrainya lebih gurih lagi. Nah, kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita campurkan menjadi satu. Mulai dari telur yang sudah dikocok sampai halus, tepung beras sangrai, kelapa sangrai, dan bahan lainnya. Kalau adonannya sudah kalis, langsung dibuat bulat-bulat seperti ini ya. Tidak perlu terlalu besar, cukup sekitar 3 cm, soalnya akan mengembang saat dimasak. Setelah dibentuk, kue barawasa bisa langsung dipanggang dengan cetakan dari tanah liat seperti ini. Bagian atasnya juga ditutup dengan alat khusus ya dari tanah liat. Jadi hawa panas akan terjebak dan menyebar rata. Kayak di oven ya, makanya bisa mengembang. Sip, kue barawasa rasa buah naga. Siap kita coba. Jadi rasa dari kue barawasa ini mirip dengan kue sagu, tapi yang dari ciri khasnya ini dari kelapa yang disangrai tadi, sehingga teksturnya itu lebih gurih lagi. Dan jangan lupa, di balik enaknya kue barawasa, ada bapak-bapak yang udah panen di belakang sana. Udah panen gabah, udah beras ya. Wah, kita duluan makan sebelumnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau membuat jajanan tradisional yang berbahan dasar beras. Bedanya kali ini kita akan menggunakan beras ketan hitam sebagai bahan utamanya. Nah, kali ini kita akan masak kue lopis. Tapi sebelum masak kue lopis itu, karena bahan dasarnya ketan hitam, itu harus direndam dulu biar teksturnya lebih lembut atau lebih lunak ya. Dengan direndam seperti ini, jadi saat dimasak, teksturnya bisa lebih lunak dan lebih kenyal. Terus akan lebih mudah mengembang dan juga matang. Bahan lain yang digunakan untuk membuat kue lopis ini adalah gula merah dan parutan kelapa. Kue lopis ini dihidangkan dengan gula merah. Nah, untuk mempermudah saat proses masak dari gula merah itu, makanya diiris-iris tipis seperti ini. Biar rasanya lebih enak. Ini jangan dimakan terus. Udah. Makan terus. Dengan diiris seperti ini, gula merahnya akan lebih cepat cair. Soalnya akan semakin banyak permukaan gula merah yang terkena panas. Bahan lainnya adalah parutan kelapa, yang akan digunakan sebagai topping akhir kue lopisnya. Tepung ketan hitam yang sudah direndam, langsung kita bungkus dengan daun pisang ya. Biasanya bentuknya segitiga seperti ini. Semuanya menggunakan daun pisang yang ditekuk beberapa kali sampai membentuk segitiga seperti ini. Makanya kita butuh daun pisang yang cukup panjang. Nah, saat memasukkan kue lopis ini ke dalam daun pisang, jangan sampai kepenuhan. Betul banget. Karena kalau dia penuhan, ntar pas dimasak, ntar kan bakal mengembang. Ya. Jadi nanti bungkusnya bisa rusak atau pecah dan kue lopisnya berhamburan. Sip, langsung kita rebus kue lopis ini sampai matang ya. Harus direbus, bukan dikukus. Soalnya hampir sama seperti masak ketupat. Seluruh bagian dari lopis harus terendam saat direbus sampai benar-benar matang.
Kalau sudah matang, sekarang gantian bikin gula merah cairnya. Gula merah cair ini juga akan digunakan sebagai topping kue lopisnya. Yuk langsung kita santap. Menikmati kue lopis ini akan harus menggabungkan antara kue lopis, taburan kelapa, dan siraman air gula merahnya. Tanpa salah satu toppingnya, pasti akan ada rasa yang kurang. Jadi karena kue lopis ini terbuat dari beras ketan, jadi teksturnya itu kenyal. Kemudian Betul, ditambahkan dengan topping gula merah dan kelapa. Jadi rasanya itu semakin manis dan gurih. Apalagi ini tuh sifatnya seperti beras gitu kan, ketan ini. Jadi bisa mengenyangkan. Wah, jadi tidak usah makan banyak lagi, makan ini sampai malam saya bisa kenyang. Ini saya bawa pulang saya semuanya. Gak perlu makan lagi ya setelah ini. Karena alam memberikan banyak manfaat.